Sugeng enjang sugeng siang utawi sugeng dalu. Saking Jogja bagian Kilen ngaturaken salam taklim dumateng para warga. Sedikit pengalaman tentang bagaimana cara mengelola tanaman pangan agar dapat memberi rasa kasih sehingga tetap dapat hidup dan menghidupi manusia. Berlokasi di Kecamatan Minggir, warga dapat menemui bahwa masih banyak rumah-rumah dengan lahan yang baik untuk mengelola tanaman pangan. Ini adalah pengalamanku tentang keadaan di sekitar rumah. Siang ini seperti biasa, langit tampak begitu cerah. Pandemi yang telah berlalu dan dengan keadaan lahan sekitar yang semakin banyak ditumbuhi dengan tanaman. Entah itu tanaman hias, tanaman liar, ataupun tanaman pangan. Seperti tanaman singkong milik tetanggaku yang tumbuh lebat sehingga mengingatkanku tentang kebun singkong di belakang rumahku. Aku awali dengan mengambil kotoran bebek di kandang belakang rumah sebagai pupuk. Singkong yang baik diawali dengan pemberian nutrisi menggunakan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan. Pupuk organik dari kotoran hewan, khususnya bebek, merupakan pupuk yang murah, mudah, dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Karena pakan bebek pun tidak mengandung bahan kimia. Selain pupuk, bebek pun juga dapat dimanfaatkan dari daging ataupun telurnya sebagai bahan konsumsi manusia. Selanjutnya aku pergi ke kebun singkong untuk mencari batang singkong yang sudah dapat dijadikan bibit singkong. Dengan berbekal sebuah arit kecil, aku memilah dan memilih setiap batang singkong yang aku temui. Tidak semua batang singkong dapat dijadikan bibit. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memilih. Setelah mencari-cari, akhirnya aku menemukan batang yang cocok untuk dijadikan bibit selanjutnya. Pemilihan tanah pun tidak boleh sembarangan. Tanah tidak boleh terlalu lembab ataupun terlalu kering. Sehingga waktu yang pas dalam menanam singkong adalah waktu musim penghujan. Pertama-tama kita menggali tanah sedalam 3/4 dari batang pohon yang telah dipotong. Batang pohon yang digunakan sekiranya sepanjang 30 cm. Jika sudah, kita masukkan pupuk kandang sebelumnya. Kemudian kita perhatikan mata tunas harus berada di atas, tidak boleh di bawah. Kemudian kita tanam sedalam 3/4 batang pohon. Tanah dirapatkan sembari menambahkan pupuk di bagian atas, dilanjutkan dengan penyiraman. Penyiraman dapat dilakukan setiap hari, setiap pagi, ataupun setiap sore. Oh iya, dalam pemilihan bibit pohon singkong juga tidak sembarangan.
tidak boleh yang terlalu muda, karena jika terlalu muda itu terlalu lentur sehingga nantinya akan mudah patah. Bibit singkong yang dipilih adalah bibit singkong yang sudah tua. Sebagai ciri-ciri mudanya, di dalam batang singkong sudah ada gabusnya. Gabus adalah spon putih yang berada di tengah-tengah batang singkong, karena ini akan kuat dan juga nanti jika ada ayam yang menyerang tidak akan patah. Kemudian dalam penanaman ada yang harus diperhatikan. Mata tunas harus berada di atas. Mata tunas terdapat di sela-sela antara batang pohon dan juga daun. Jika terbalik maka pohon singkong tidak akan tumbuh. Perhatikan gambar berikut. Mata tunas harus berada di atas daun. Usia singkong yang dapat dipanen adalah berusia 6-8 bulan. Setelah mencapai usia tersebut, maka singkong dapat dicabut untuk dikonsumsi. Hari ini saya mencabut satu sebagai makanan saya bersama teman saya yang akan datang. Yang pertama-tama saya akan memisahkan singkong dengan batang pohonnya, agar saya dapat mudah dalam mencucinya. Pada pencucian pertama hanya cukup dengan air biasa, yang penting tanah tidak menempel lagi pada kulit singkong. Setelah selesai, singkong selanjutnya akan saya kupas agar nanti mudah pada saat proses pemasakan. Dalam proses pengupasan, sebaiknya tetap berada di air mengalir untuk menghindari tanah-tanah yang tertinggal mengenai daging singkong. Jika sudah terkupas semua, tetap diulangi proses pencucian agar tetap bersih 100%. Singkong ini hanya akan saya rebus, karena dengan direbus saja sudah enak. Iki ana telo saka kebon tasne godhog, tasne jebul, jadene ayam. Lha kopine jolelon. Dan cipi. Enak? Si marem. Terong, ngopi.